Oke, teman-teman kita lanjut. Hari ini kita akan belajar mengenai phrasing ya. Jadi untuk sentencing kita sudah selesai. Kalau sentencing kemarin caranya membuat kalimat, hari ini kita akan belajar phrasing atau caranya membuat phrase. Karena nanti teman-teman kemungkinan akan menemukan subjek predikat di soal sudah lengkap, teman-teman. Dan pilihan jawaban tidak ada conjunction subjek predikat lagi. Jadi teman-teman kasusnya bukan lagi sentencing, tapi kasusnya adalah di phrasing. Nah, apa itu phrasing? Nanti kita bahas ya, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas phrasing atau chapter ke-6, kita review dulu materi kita sebelumnya supaya nanti teman-teman bisa menemukan sambungannya dan supaya teman-teman nggak lupa, right? Jadi di hari pertama sampai hari kelima kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentencing ya. Sentence itu wajib punya subjek predikat. Subjek itu dibuatnya dari noun atau kata benda. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Kalau predikat itu dibuatnya dari verb atau kata kerja. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1, verb SES, verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan ketiga jenis verb ini, semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Kecuali nanti auxiliary verb-nya itu berupa to be sama verb 3. Nanti artinya jadi pasif. Oke. Kemudian kalau nemu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dia bukan predikat. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary juga bukan predikat. Dan to verb 1 juga bukan predikat. Oke. Kemudian di dalam kalimat mau ada 2 subjek, 2 predikat nggak masalah, atau lebih juga nggak masalah ya. Syaratnya harus ada conjunction untuk menghubungkan setiap 2 subjek, 2 predikat, teman-teman. Dan conjunction itu ada 2 jenis. Yang pertama ada fanboys, yang kedua ada selain fanboys. Nah, sebenarnya fanboys itu hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah yang pertama, fanboys tempatnya tidak bisa di paling depan atau di awal kalimat, kalau di TOEFL ya. Jadi kalau ada titik-titik di awal, kemudian di pilihan jawaban itu diawali dengan fanboys, jangan dipilih, teman-teman, sudah pasti salah ya. Kemudian yang kedua, yang selain fanboys itu tempatnya boleh di awal, ya, boleh juga di tengah. Ya, kemudian bentuk rumusnya atau bentuk kalimat kalau kita masukkan ke rumus nanti kalau fanboys cuma satu yaitu subjek predikat, fanboy, subjek predikat. Tapi kalau yang selain fanboys dia ada 3. Dia bisa berbentuk subjek predikat, conjunction, subjek predikat, atau subjek conjunction, subjek predikat, predikat, atau conjunction, subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan yang terakhir, fanboys itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Nah, syaratnya ketika fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat, yang dihubungkan harus sama atau paralel. Ya, teman-teman. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Kemudian setelah kita belajar conjunction, kita belajar bentuk kalimat yang unik, teman-teman, namanya inversion atau pembalikan posisi kalimat. Yang mana kalimat itu umumnya subjek predikat, di inversi ini nanti dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Ada 6 penanda inversi ya, teman-teman. Yang pertama ada there, yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Ada keterangan tempat, pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Kemudian ada negative adverb atau keterangan yang mananya negatif, yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada komparatif, caranya bilang lebih dari ya, teman-teman. Jadi setelahnya then, itu boleh diikuti subjek predikat atau predikat subjek. Jadi dibalik boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang. Nanti dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Dan yang terakhir di kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence, ketika conjunction if-nya itu kita hilangkan atau kita hapus. Nanti diganti menjadi auxiliary. Kalau tipe 1 if-nya diganti menjadi should, tipe kedua diganti jadi were, tipe ketiga diganti jadi had. Seperti itu. Kemudian setelah bentuk kalimat inversi, ada juga bentuk kalimat yang unik lagi, namanya adalah double komparatif. Caranya bilang semakin. Jadi nanti more-nya ditambahkan the, teman-teman. Jadi the more apa, seperti itu. Oke. Dan itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari kelima. Hari ini kita akan belajar mengenai materi baru namanya phrasing untuk penjelasan yang pertama yaitu kelas kata adjektif. Tapi sebelum kita ke adjektif, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan.
Nggak ada ya, teman-teman, clear ya? Baik, kalau nggak ada kita akan lanjut langsung ke adjective. Jadi adjective itu sebelumnya kita sudah belajar ke 4 kelas kata ini ya, teman-teman, yaitu noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, conjunction, kata hubung, yang mana sudah kita rinci kalau di dalam kalimat fungsi dan penggunaannya atau letaknya di mana. Ya, yang pertama teman-teman nanti cari adalah kelengkapan sentence dulu. Jadi subjek predikatnya sudah ada atau belum. Yang seperti kita kemarin pelajari, subjek itu dari noun, kalau nggak gitu dari pronoun ya, teman-teman. Kalau predikat itu dari verb. Nah, misalnya teman-teman menemukan subjek predikat lagi di dalam kalimat itu nggak apa-apa. Syaratnya nanti kalimatnya kalau lengkap harus ada conjunction. Oke. Kemudian dicek apakah di depan sendiri itu sebelum subjek ada penanda inversi atau tidak. Kemudian dicek juga apakah ada the more, teman-teman, penanda double komparatif. Nah, kalau teman-teman sudah dicek secara sentencing ini nggak ada masalah, berarti masalahnya adalah di phrasing, teman-teman. Oke, dan sentencing kemarin adalah caranya membuat sentence atau kalimat. Kalau phrasing itu caranya membuat phrase. Nah, phrase itu apa? Phrase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Saya ulangi lagi, frase itu adalah gabungan kata. Jadi dia nggak boleh hanya satu kata, teman-teman. Kalau hanya satu kata itu namanya bukan phrase, itu namanya hanya kata aja. Oke, jadi gabungan kata yang menempati satu posisi di kalimat. Misal saya punya kalimat seperti ini. I saw a man on that bench last night. Nah, ini kalau saya pecah posisi-posisi kalimatnya, nanti kita cari subjeknya, kemudian predikatnya, objeknya, sama komplement atau keterangannya ya, teman-teman. Itu yang mana. Nah, mungkin coba saya tanya ke teman-teman nih. Teman-teman kira-kira subjeknya di kata apa kalimat ini? I. Ya, that's right. Ada kata I, itu adalah subjeknya. Kalau predikatnya? Saw. Ada saw, that's right. Itu adalah verb 2 dari see ya, teman-teman. Kemudian nah, ada objek nggak, teman-teman, setelah predikat? Ada. Yaitu kata? A man. That's right. A man itu ada satu ya, jadi satu, teman-teman. A sama man itu jadi satu. Posisinya adalah sebagai objek. Kemudian, nah di situ ada dua keterangan. Yang pertama adalah keterangan tempat, yaitu on that bench, artinya di bangku itu, sama keterangan waktu, yaitu last night. Ya, jadi nanti kalau dipecah seperti ini jadinya, teman-teman. Subjeknya adalah I, predikatnya adalah saw, objeknya adalah a man, keterangannya ada dua, keterangan tempat on that bench, keterangan waktu last night. Nah ya, tadi kita kembali ke pengertian frase tadi. Frase adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Nah, kita cek aja satu-satu posisi kalimatnya. Di subjek ada kata I. Nah, karena dia cuma satu kata, ini bukan frase, teman-teman. Oke, jadi ini hanya kata saja. Nggak apa-apa, di posisi kalimat itu boleh berupa frase, boleh berupa kata. Ya. Kemudian di predikat di situ nanti ada so, dia hanya satu kata juga, itu bukan frase, teman-teman. Nah, tapi di objek, teman-teman bisa lihat ada dua kata, ada kata a sama kata man. Inilah yang disebut dengan frase, teman-teman. Oke, jadi frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Nah, sebenarnya yang tempatnya di objek itu adalah kata benda atau kata ganti, sama kayak subjek, teman-teman. Oke, nah, cuman kata benda sama kata benda itu di objek atau di subjek itu bisa ditambahi dengan kata lain. Umumnya yang bisa menjelaskan kata benda adalah kata sifat. Jadi di sini adalah kata sifat, teman-teman. Oke. Kemudian adverb di situ juga yang pertama keterangan tempat atau adverb of place. On that bench ada 3 kata, teman-teman. Oke, nah ini juga disebut frase. Keterangan waktunya juga 2 kata, ya adalah sama night. Ini juga disebut frase. Nah, nanti teman-teman biasanya jadi subjek predikatnya ketika sudah dicek sudah lengkap, teman-teman cek. Jadi titik-titiknya itu kemungkinan bisa diisi dengan conjunction subjek predikat kalau ada di pilihan ganda ya. Nah, kalau nggak ada berarti kita hanya diminta untuk melengkapi yang bisa menjelaskan kata setelah titik-titik itu. Seperti itu. Atau kata sebelumnya titik-titik itu. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama di frase, kita akan belajar penggunaan kata sifat atau adjektif. Adjektif atau kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, teman-teman. Jadi yang punya sifat itu hanya benda. Ya, atau adjektif itu fungsinya mendeskripsikan noun.
Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, urutannya itu bendanya dulu, baru sifatnya. Contohnya adalah rumah yang besar itu, misalnya. Ya, jadi rumah yang besar itu. Nah, kata rumah, bendanya itu dijelaskan dengan kata sifat besar. Oke, dan tempatnya adalah bendanya dulu, yaitu rumahnya dulu. Rumah yang besar itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat ketika menjelaskan kata benda, dia nempel, teman-teman. Dan maksud saya tempatnya dibalik. Jadi adjektif dulu baru noun, seperti itu. Jadi kebalik ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris untuk frase adjektif sama noun. Jadi contohnya untuk bilang rumah yang besar dalam bahasa Inggris itu bukan rumahnya dulu tapi yang besarnya dulu. Jadi big house. Seperti itu. Dan misalkan tadi rumah yang besar itu, misalnya ya, ada itunya berarti the-nya di paling depan. Jadi the big house atau that big house. Seperti itu. Intinya kata benda yang dijelaskan tempatnya paling belakang. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti biasanya noun ini bisa tempatnya di subjek, bisa tempatnya di objek. Nah, noun yang tempatnya di subjek atau di objek itu bisa dijelaskan menggunakan kata sifat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titiknya itu di sebelumnya noun, nah berarti itu kemungkinan kita diminta untuk mengisi kata sifat. Seperti itu. Dan kata sifat itu ada 3 keluarga ya, teman-teman. Jadi yang pertama kata sifat itu namanya determiner. Yang kedua namanya deskriptif atau epitet. Yang ketiga namanya non adjunct, hanya nama, teman-teman. Intinya teman-teman tahu kata sifat itu ada yang selalu butuh kata benda alias dia nggak bisa tanpa kata benda. Harus ada kata benda setelahnya. Oke, contohnya kata the, nggak bisa kita bilang I need the. Saya butuh apa? The itu harus ada lanjutannya. I need the book. Saya butuh buku itu. I need the scissors. Saya butuh gunting itu. Misalnya. Jadi the itu harus kata bendanya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan kata sifat yang selalu butuh noun. Nah, untuk jenis-jenisnya antara lain yang pertama adalah determiner sendiri itu dari kata determine, teman-teman. Determine itu artinya menentukan. Nah, determiner itu artinya berarti penentu. Penentu apa? Yang pertama menentukan bendanya nanti jelas atau tidak. Jadi orang yang kita ajak omong itu tahu nggak bendanya yang mana. Nah, kalau bendanya sudah jelas, kita pakainya the. Kalau bendanya tidak jelas atau belum jelas, orang yang kita ajak ngomong nggak tahu, itu pakainya adalah a atau an. Seperti itu. Misalnya nih, saya bilang ke teman-teman, buku itu milik saya. Nah, pasti teman-teman tahu buku yang mana yang saya maksud, karena saya pakai itu. Entah saya tuju, entah saya pegang, entah teman-teman yang pegang. Nah, saya bilang, buku itu milik saya. Nah, yang saya ajak omong tahu bendanya jelas seperti itu. Nah, tapi kalau saya pakai a atau an misalnya, guys, saya punya sebuah buku. Nah, pasti teman-teman yang saya ajak ngomong nggak paham bukunya yang mana. Ya, jadi saya hanya memberitahu aja kalau saya memiliki sebuah buku seperti itu. Jadi itu yang menentukan jelas sama tidaknya benda. Atau kalau dalam grammar namanya artikel, hanya nama ya, teman-teman. Intinya artikel itu untuk menjelaskan atau apakah benda itu jelas atau tidak. Kemudian kalau kata benda pakai the, itu kata bendanya bebas, teman-teman. Boleh kata benda apapun pakai the itu boleh. Ya, tapi untuk sama an itu hanya terbatas pada kata benda tunggal. Jadi setelah sama an nanti kata bendanya harus tunggal. Ya, namanya aja itu artinya sebuah. Kalau nggak gitu seekor, seorang, sebutir, sehelai. Nah, intinya dia satu. Namanya se itu satu, ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya menentukan apakah bendanya itu jauh atau bendanya itu dekat dari yang ngomong. Ya, kalau jauh ya pakainya itu, kalau dekat ya pakainya ini. Nah, itu bahasa Inggrisnya bisa that, bisa those. Ini itu bahasa Inggrisnya bisa this, bisa this. Nah, ini bacanya kebalik ya, teman-teman. Kalau yang pakai i bacanya this. Kalau yang tulisannya itu bacanya pakai i. Jadi this, seperti itu. Nah, mungkin bedanya kalau that sama this itu nanti diikuti kata benda satu tunggal, teman-teman. Oke, tapi kalau those sama these itu nanti kata bendanya harus jamak. Ya, jadi determiner ini nanti juga menentukan bentuk kata bendanya seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman dulu pernah belajar grammar, namanya ini adalah demonstrative adjective. Jadi untuk menentukan jauh dekatnya bendanya, hanya nama ya, teman-teman. Intinya adalah the, an, that, those, this sama
this sama these itu adalah miliknya adjektif, kelasnya adjektif. Kemudian yang berikutnya ada punya siapa benda itu. Atau kalau dalam grammar namanya possessive adjective. Contohnya ada my. Nah, my book, buku saya. Your book, buku kalian. Their book, buku mereka. Our book, buku kita. Her book, bukunya dia perempuan. His book, bukunya dia laki-laki. Misalnya it's Dan, misalnya sarangnya. The World's Bank, Bank Dunia. Darwin's Theory, teorinya Darwin, misalnya seperti itu, ya teman-teman. Dan kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang dikasih tanda petik S dalam soal structure to full fix, itu hanya bentuk kepemilikan, teman-teman. Karena dalam soal structure itu tidak boleh ada yang disingkat. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan tanda petik S, sudah pasti itu adalah kepemilikan. Kemudian determiner yang berikutnya itu ada numeral atau angka ya, teman-teman. Angka yang pertama itu menunjukkan urutan bendanya urutan keberapa. Contohnya yang pertama ada first, yang pertama. Second, yang kedua. Third, yang ketiga. Next, yang berikutnya. Last, yang terakhir. 11th, yang ke-11 misalnya. 21st, yang ke-21. 22nd, yang ke-22, dan seterusnya. Ya, teman-teman. Kemudian numeral yang berikutnya ada yang menunjukkan jumlah, teman-teman. Ya, yang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu ya. 1, 2, 3, termasuk juga kata benda yang nggak jelas. Maksudnya bukan kata benda, penjumlah yang nggak jelas. Berapa? Contohnya ada many, banyak. Few, beberapa. A lot of. Kemudian ada juga a number of. Nah, itu juga. Terus ada juga no. No itu juga miliknya numeral ya, teman-teman. No itu artinya tak satu pun, jadi sama kayak zero. Jadi dia adalah adjektif yang determiner miliknya penentu jumlahnya bendanya nanti. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk determiner itu ada yang namanya caranya kita bilang yang lain. Jadi bisa pakai other, another, atau the other. Nah, ini sama-sama artinya yang lain. Bedanya adalah other itu harus diikuti plural atau jamak kata bendanya. Another itu harus tunggal. Nah, kalau the other itu boleh jamak, boleh tunggal, singular ya, teman-teman. Nah, di determiner itu saya bagi menjadi dua, ada yang di dalam kotak oranye, ada yang di dalam kotak putih. Nah, maksudnya apa? Yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa memilih salah satu saja, teman-teman, di dalam satu posisi kalimat. Misalnya di subjek sudah ada the, maka jangan dimasukkan lagi a. Misalkan the book, nggak enak, teman-teman. Diartikan juga nggak enak, nggak bisa. The my book juga nggak bisa, my the book juga nggak bisa, ya. Jadi kita harus pilih salah satu aja di dalam satu frase atau posisi kalimat, seperti itu. Oke, jadi ini yang di dalam kotak oranye. Saya ulang lagi, kita harus memilih salah satu saja di dalam satu frase, seperti itu. Nah, untuk adjektif yang jenis pertama atau determiner, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kata Aku tanya, sifat. Mister. Boleh, silakan, Brother. Kalau misalkan kita mau bercerita tentang apa sesuatu yang abstrak, misalkan saya memiliki pengalaman-pengalaman ini. Pakainya itu this itu atau terus ya, atau yang pakai jauh atau dekat ya. Terima kasih, Mister. Oke, good. Biasanya kalau di dalam speaking, kalau kita mau bilang, kita tergantung yang ngomong siapa. Jadi boleh pakai these experiences, kalau yang ngomong kita ya. Jadi misalkan kita nyeritain tentang sesuatu, kejadian yang aneh misalnya, banyak, kemudian terus kita mau bilang, saya memiliki pengalaman-pengalaman ini. Nah, itu kita pakainya I have these experiences. Nah, tapi kalau misalkan yang cerita adalah lawan partner kita yang ngomong, misalnya saya mendengarkan teman saya cerita. Nah, dia mau bilang, pokoknya dia cerita banyak tentang pengalaman-pengalaman itu. Nah, terus saya mau bilang, saya juga punya pengalaman-pengalaman itu. Nah, kita bilangnya, I also have those experiences. Jadi boleh pakai this, boleh pakai those, tergantung konteks seperti itu, brother. Tapi dapat nggak konteks dari contoh yang saya berikan tadi? Berarti kalau mau menceritakan tentang pengalaman kita pakainya this gitu ya.
Mister? Iya, Kalau kalau kita mau yang menceritakan. cerita kita sendiri pakainya this karena kita anggap dekat kan, karena ada di apa namanya di cakupan kita yang ngomong kita. Tapi kalau yang ngomong orang lain kan jadi kayak seolah-olah itu bukan milik kita, miliknya orang lain kayak gitu. Terus kita mau bilang saya juga punya pengalaman itu. Nah jadi kayak apa ya? Nggak mungkin kalau yang cerita orang lain terus saya bilang saya juga punya pengalaman ini. Nah, nanti pasti beda kalau pakai itu pasti beda. Tapi kalau yang sama pakainya itu. Seperti itu. Baik, Jadi Mister, terima kasih. Saya ingin oke, Dap. bertanya lagi, Mister. Boleh, Kalau silakan. orders itu gimana ya? Orders tapi yang pakai S itu loh, Mister. Itu Good maksudnya question. bagaimana? Nah, good question. Jadi gini, teman-teman di determiner itu bisa ada yang berubah menjadi kata ganti. Saya ulangi lagi. Jadi di adjektif yang determiner ini beberapa bisa berubah menjadi kata ganti atau pronoun. Antara lain misalnya that. That yang artinya itu bisa jadi kata sifat kalau setelahnya ada kata benda, contohnya book. That book is mine, misalnya. Buku itu adalah punya saya. Nah, tapi misalnya that-nya itu nggak ada kata benda setelahnya, berarti that itu adalah kata ganti, teman-teman. Artinya sama-sama itu. Jadi kayak that is my book. Nah, itu subjeknya itu cuma kata that itu, teman-teman. Ini kata ganti, bukan kata sifat. Karena dalam bahasa Inggris memang satu kata bisa saja kelas katanya lebih dari satu, tergantung penggunaannya. Oke, jadi yang atas itu kata sifat karena dia setelahnya ada kata bendanya. Oke, yang bawah tidak ada kata benda setelahnya di subjek. Berarti dia inilah yang jadi subjek. Dia kata ganti. Nah, sama other, teman-teman. Itu kalau other aja ya, other itu pasti selalu butuh kata benda setelahnya. Oke, tapi kalau others itu kebalikannya. Dia nggak boleh ditambahkan kata benda. Kenapa? Karena others ini kelas katanya adalah kata ganti. Jadi kayak kita mau bilang yang lain tapi banyak. Seperti itu. Sama kayak another. Another itu bisa jadi kata benda, teman-teman. Dia juga bisa jadi kok kata benda. Dia bisa jadi kata sifat yang diikuti kata benda nanti ya. Dia juga bisa jadi kata ganti ketika dia nggak diikuti kata benda, berdiri sendiri entah jadi subjek atau objek. Nah, untuk contohnya saya akan screenshotkan dari kamus, karena kalau saya yang bikin kurang kurang bagus nanti teman-teman kata-katanya. Tapi kalau dari kamus yang bikin asli orang sana ya, sebentar saya carikan dulu yang others, for example. Sebentar ya, saya carikan dulu teman-teman. Oh, sebentar. Kalau di kamus ternyata dia digabung. Coba saya cek yang di Oxford. Maksudnya digabung itu penjelasannya dijadikan satu, teman-teman. Jadi bingung nanti. Sebentar, saya carikan yang di Oxford. Apakah dia dipisah atau digabung? Oxford. Oh, ini. Bentar ya, mohon menunggu. Oh, sama, teman-teman. Jadi untuk penjelasannya kalau di kamus itu mereka dijadikan satu. Tapi gini aja, biar tidak ini ya teman-teman, sebentar. Saya kirimkan contoh aja karena penjelasannya dijadikan satu dia. Oke, teman-teman boleh cek grup. Saya barusan mengirimkan gambar untuk hasil pencarian apa namanya? Other ini ya. Sorry, saya lupa melingkari. Sudah keluar belum teman-teman di grup gambarnya? Sudah, Mister. Sudah ya. Sebentar, saya akan garis bawahi dulu. Some better than others. Sebentar. Oke, saya akan garis bawahi di sini sama ini. Sorry. Oke, boleh dicek yang barusan saya kirim itu ada yang saya garis bawahi. Jadi sebenarnya other itu bisa jadi adjektif, bisa jadi pronoun, ya. Nah, tapi kalau others, teman-teman, itu sudah pasti dia adalah kata ganti. Teman-teman boleh lihat untuk yang saya garisi pertama, yang atas itu, some designers are better than
others. Di situ then-nya berposisi sebagai preposisi, teman-teman. Karena setelahnya nggak ada subjek predikat, hanya aja kata benda saja, ya atau kata ganti aja sebagai objeknya. Nah itu others itu adalah objeknya, dia pronoun. Tapi kalau yang di bawah, yang saya garis bawah itu compared to other major cities. Nah itu other-nya punya kata benda yaitu cities, teman-teman. Nah itu yang dimaksud dengan other sebagai adjektif, dia diikuti kata benda, sama other yang dia berdiri sendiri tidak ada kata bendanya. Jadi itu kata ganti. Cara membedakannya seperti itu. Gimana, dapat atau enggak? Dapat, Mister. Oke, dapat Terima ya. kasih. Oke. Jadi kalau others yang pakai S itu pasti kata ganti, teman-teman. Yang pakai S aja ya. Karena kalau others ditambahi tanda petik atasnya gini, ini sudah berubah lagi kelas katanya. Padahal cuma tanda petik itu jadi kepemilikan. Jadi balik lagi ke kata sifat kepemilikan tadi, yang orangnya yang paling bawah itu. Keluarganya punya siapa, teman-teman. Ya, tapi kalau nggak ada tanda petik atas, cuma gini aja itu kata ganti, dia pronoun. Seperti itu. Another itu juga sama. Another itu ada yang bisa berdiri sendiri tanpa kata benda, dia kata ganti. Tapi kalau another dia diikuti kata benda, tunggal ya, harus tunggal, teman-teman. Dia adalah kata sifat. Seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Mister, tadi yang ada tanda petik sama nggak tanda petik tadi gimana? Oke, jadi kalau others itu kan kata apa? Kata ganti ya. Nah, kata ganti itu kalau ditambahkan tanda petik atasnya, jadi others sama others tambah tanda petik aja, seperti karena sudah berakhiran S ya teman-teman, jadi cukup tanda petik aja. Nah itu nanti jadi kepemilikan. Jadi contohnya others privacy, itu artinya adalah privasinya orang-orang lain atau privasinya orang-orang, seperti itu. Jadi harus pakai tanda petik seperti itu. Gimana, dapat nggak contohnya? Mister, berarti kalau others yang pakai tanda petik, berarti setelah itu harus diikuti noun ya? Atau bagaimana? Oke, good question. Jadi nah gini, kepemilikan itu ada dua, teman-teman. Good question. Jadi kepemilikan itu ada dua. Atau posesif itu ada dua. Yang pertama ada namanya possessive adjective. Jadi dia adalah adjektif, harus ada kata bendanya. Ini harus diikuti kata benda, teman-teman. Nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya my. My is lost. Pasti teman-teman bingung kalau saya bilang my is lost. Nah, my apanya gitu. Jadi apanya saya yang hilang gitu. Misalnya my book, my car. Nah, my inilah yang disebut dengan possessive adjective. Jadi dia adjektif, teman-teman. Nah, kemudian ada juga possessive pronoun. Possessive pronoun ini tidak perlu diikuti kata benda, karena pronoun sudah berhenti, nggak boleh ditambahi benda ya, teman-teman. Nggak boleh juga ditambah adjektif, karena dia berdiri sendiri. Nah, contohnya kata ganti, dan kata ganti itu nggak boleh muncul pertama ya, teman-teman. Harus bedanya disebutkan dulu. Contohnya gini, the book is mine. Nah, artinya buku itu adalah milikku. Nah, mine inilah yang disebut dengan possessive pronoun atau kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, untuk kata benda, teman-teman, misalnya Priski ya. Priski kan orang, kata benda dia. Nah, kalau ditambahkan S, dia bisa jadi possessive adjective, bisa jadi possessive pronoun. Jadi saya bisa bilang gini, this is Priski's book. Saya juga bisa bilang seperti ini. This book is Priski's. Dapat nggak maksud saya, brother? Priskis yang atas ini dia adalah kata sifat, jadi kepemilikan yang kata sifat. Kalau yang di bawah ini dia kata ganti. Dapat nggak? Jadi kalau pertanyaannya apakah others yang Dapat, ada Mister. tanda, dapat ya. Jadi kalau pertanyaannya others apakah selalu yang diikuti tanda petik itu apakah selalu harus diikuti kata benda? Tergantung. Jadi boleh diikuti, boleh enggak. Tergantung kita mau jadikan others itu jadi kata sifat. Contohnya yang atas ini diikuti kata benda, Priskis book. Nah, tapi dia juga bisa jadi kata ganti, kepemilikan kata ganti namanya di grammar possessive pronoun, teman-teman. Nah, nanti jadi Priskis aja.
Jadi nggak perlu ditambahkan kata benda. Sama kayak others saja, nggak perlu dikasih kata benda. Maksudnya bendanya udah jelas disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi nggak perlu lagi disebut this book is Prisky's book. Jadi kayak pengulangan, pemborosan seperti itu. Walaupun kalau di speaking itu nggak masalah, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. That's good question. I like it. Mister. Terima kasih banyak, Mister. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke adjektif jenis kedua ya. Nah, adjektif jenis kedua namanya adalah deskriptif atau epithet. Seperti namanya, deskriptif ini hanya mendeskripsikan bendanya. Jadi bendanya itu kayak gimana sih? Kayak gitu, teman-teman. Jadi nambahkan arti doang. Jadi nggak menentukan apakah bendanya harus jamak, apakah harus singular, dan seterusnya enggak. Jadi ini hanya menambahkan arti aja. Oke, dan deskriptif ini bisa tanpa kata benda. Jadi kalau determiner itu selalu butuh kata benda, kalau deskriptif ini dia bisa berdiri sendiri, bisa dengan kata benda. Contoh kata beautiful, cantik. Beautiful itu bisa kita bilang you are beautiful. Nah, itu beautiful-nya berdiri sendiri. Kita juga bisa bilang you are a beautiful girl. Nah, setelah beautiful ada kata girl. Kamu adalah gadis yang cantik. Nah, jadi bisa kita bilang kamu itu cantik sama kamu adalah gadis yang cantik. Nah, cantik itu masuk ke dalam kata sifat yang deskriptif ini. Jadi dia bisa dengan kata benda, kamu itu cantik, atau dia juga bisa dengan kata benda, kamu itu seorang gadis yang cantik. Misalnya seperti itu. Nah, untuk deskriptif ini dibagi menjadi 8 kategori sesuai urutannya ya, teman-teman. Misalnya kalau ada lebih dari satu deskriptif, itu urutannya seperti ini. Jadi yang pertama quality atau karakter bendanya. Oke, contohnya ada epic artinya luar biasa, expensive artinya mahal, famous artinya terkenal, kind artinya baik hati atau ramah misalnya. Kemudian yang kedua ada size atau ukuran ya. Contohnya ada gigantic, sangat besar atau raksasa, large itu besar, tiny itu sangat kecil, microscopic itu ya mikroskopis. Yang berikutnya ini ada dua ya teman-teman, ada age atau temperature. Jadi dibolak-balik nggak apa-apa. Kalau ada age sama temperature, boleh temperature-nya dulu, baru age, atau age dulu, baru temperature, nggak apa-apa. Contohnya age itu umur ya. Contohnya ada archaic sama ancient, ada old sama artinya sama kayak old, yaitu tua, kuno, kuno, unique juga bisa punyanya sini, modern juga miliknya age. Kemudian temperature atau suhu, contohnya ada hot, panas, cold, dingin, cool, sejuk, warm, hangat, dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya ada participle, yaitu verb ing atau verb 3 yang fungsinya jadi kata sifat. Contohnya di situ ada burning, yang terbakar, fascinating, yang menarik, excited, itu tertarik atau senang, confused, itu bingung. Nah, hati-hati untuk participle ini ya, teman-teman. Hati-hati jangan sampai bilang misalnya I am boring. Nah, I am boring itu artinya saya membosankan. Oke, jadi boring itu aktif, kalau bored pasif, sama confused. Confused itu kalau confusing membingungkan, kalau confused dibuat bingung atau bingung seperti itu. Oke, jadi hati-hati untuk participle ini karena kata sifat yang dibuat dari kata kerja ini tergantung aktif atau pasifnya. Kalau aktif ya verb ing, kalau pasif ya verb 3, seperti itu. Kemudian yang kelima ada bentuk atau shape, contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, tubular, seperti itu. Kemudian yang keenam ada warna atau color, contohnya maroon, violet, indigo, purple, silver, dan seterusnya. Misalnya ada blue, yellow, red, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketujuh ini adalah origin atau asalnya bendanya dari mana, atau location, letak bendanya di mana. Ya, contohnya ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, Indonesian dari Indonesia, dan seterusnya ya. Kemudian nomor 8 ini yang terakhir adalah material atau bahannya bendanya itu dibuat dari apa. Ya, contohnya di situ ada wooden dari kayu, plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat. Seperti itu. Nah, itu tadi ada deskriptif, ada dibagi menjadi 8 kategori sesuai urutannya ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke jenis adjektif yang terakhir yaitu non-adjunct, silakan. Nggak ada ya, teman-teman?
Untuk jenis adjektif atau kata sifat yang terakhir namanya adalah noun adjunct atau dia ini adalah atau noun adjektif nggak apa-apa, teman-teman. Intinya adalah noun adjektif atau noun adjunct ini adalah kata benda tapi fungsinya jadi adjektif. Jadi kata benda yang mendeskripsikan benda lain, teman-teman. Oke, jadi benda tapi menjelaskan benda. Harusnya kan yang menjelaskan benda kan kata sifat. Nah, tapi ini ada kata benda yang menjelaskan kata benda. Nah, namanya kata benda yang menjelaskan kata benda itu namanya noun adjunct. Dia adalah adjektif sebenarnya, ya. Contoh, untuk noun adjunct sendiri dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada yang memang dari kata benda murni atau noun, ada yang dibuatnya dari gerund. Gerund itu verb ing, teman-teman. Tapi dia jadi kata benda. Nah, kata benda yang verb ing itu bisa menjelaskan kata benda lain. Contoh dulu yang kata benda murni ketika dia menjelaskan kata benda lain. Contohnya adalah bookshelf. Bookshelf itu artinya adalah rak buku. Nah, misal saya bilang ke teman-teman nih, saya menaruh HP saya di rak buku. Berarti HP saya di buku atau di rak, teman-teman? Di rak. Di rak ya. Nah, berarti kata buku di dalam rak buku itu hanya sebagai penjelas kata rak saja. Oke, nah itulah walaupun kalau kita cek book itu di kamus kelas katanya kata benda, tapi sebagai pemakaiannya di pemakaian di kalimat di sini dia menjelaskan kata benda lain. Nah, berarti dia sebagai adjektif atau kata sifat. Seperti itu. Kemudian contoh lain ada pencil case, kotak pensil. Misal saya ke toko ATK, alat tulis kantor, teman-teman. Terus saya bilang, Bu beli kotak pensil dong. Nah, nanti sama ibunya diambilin pensil atau kotak, teman-teman. Kotak ya, jadi tempatnya. Ya, that's right. Jadi kata pensil di dalam kotak pensil itu hanya penjelas kata kotak saja. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Sama halnya kayak baby powder. Baby powder atau bedak bayi. Nah, ketika saya ke toko, beli ke misalnya penjual toko, Pak, mau beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayi. Ya, teman-teman, pasti dikeluarinnya bedak. Nah, berarti kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas bedak itu saja. Nah, itu tadi yang disebut dengan noun adjunct. Jadi benda yang menjelaskan benda lain. Seperti itu. Kemudian ada juga noun adjunct itu yang dibuat dari verb ing atau gerund ya, teman-teman. Contohnya adalah running shoes, sepatu lari. Ya. Kemudian washing machine, mesin cuci. Kemudian ada dining table, meja makan. Seperti itu. Jadi kalau sepatu lari itu wujudnya sepatu, bukan orang lari, teman-teman. Masa kita bilang, Pak beli sepatu lari dong, masa sama orang yang dikasih gambar orang lari kan nggak nyambung, pasti dikeluarinya sepatu. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis kata sifat, ya, adjektif. Sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal pertama. Caranya sama ya, untuk kalimat teman-teman cari dulu predikat dulu di soal. Kemudian subjek, intinya kelengkapan kalimatnya harus dianalisa dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, nomor 1, dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kira-kira ada kata kerja sebagai predikat nggak? Ya, that's right. Ada kata aroused, artinya membangkitkan. Ya, teman-teman. Subjeknya aroused yang mana? Social Ya, that's right. crusade. Social crusade. Jadi satu. Kalau sosial aja itu kata sifat. Jadi sosial itu boleh dicek, teman-teman. Dia adalah kata sifat. Oke, pokoknya yang berakhiran dengan al itu umumnya, walaupun nggak semua ya, umumnya dalam bahasa Inggris itu dia adalah kata sifat. Seperti itu. Oke. Nah, kata bendanya adalah di crusade, tapi nggak apa, itu tempatnya sebelum subjek, tempatnya sebelum predikat, berarti itu adalah subjek. Oke, ada subjek, ada predikat. Kalau ditarik ke belakang, di situ sudah tidak ada subjek predikat lagi, tidak ada juga conjunction. Nah, di titik-titik di sini sebenarnya kalau mau diikuti subjek predikat lagi nggak apa-apa, harusnya ada, tapi syaratnya harus ada conjunction. Jadi cari conjunction subjek predikat.
Tapi A, B, C, D tidak ada conjunction subject predikat, teman-teman. Nah, berarti ini masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Nah, titik-titiknya di situ kebetulan setelahnya ada kata benda yaitu crusade di subjek. Nah, artinya yang bisa menjelaskan kata benda, tempatnya di sebelumnya itu hanya kata sifat. A, B, C, D yang kata sifat itu cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu A, B, C, D yang kata sifat yang mana? Yang, sorry? Yang artinya sama dengan zero tadi yang mana, teman-teman? Masih ingat? Tadi waktu saya menjelaskan di determiner, untuk penjumlah yang menunjukkan jumlah bendanya, itu ada yang sama artinya dengan zero. Ada yang tahu A, B, C, D kata sifat yang artinya sama dengan zero yang mana? Pak, 75. Non. Oke, kalau gitu akan saya kirimkan hasil pencarian di kamus ya, teman-teman. Supaya teman-teman yakin seperti itu. Yang pertama yang alfa dulu. Di situ ada no. Oke, saya akan kirimkan ke teman-teman. Sebentar saya carikan semuanya dulu. Yang bravo ada nothing. Oke, yang Charlie ada not. Yang delta ada none. Oke, non kelas katanya ada 2. Oke, baik. Saya kirimkan di grup ya, teman-teman, hasil pencarian untuk ABCD, teman-teman, biar lebih gampang untuk menentukan jawabannya yang mana. Jadi cari yang kata sifat, oke? Sebentar, saya kecilkan biar kelihatan. Sebentar ya, teman-teman, mohon bersabar. Oke, silahkan dicek di grup. Saya barusan mengirimkan 4 gambar hasil pencarian dari masing-masing pilihan ganda, teman-teman. Silahkan disesuaikan dengan kelas katanya. Nah, tadi kan kita di situ berarti butuh adjektif tuh. Cari A, B, C, D yang adjektif. Berarti kira-kira jawabannya yang mana? No. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang no, teman-teman, yang alpha. Jadi no itu adalah kata sifat, dia determiner. Artinya sama dengan zero tadi yang saya sebutkan tadi ketika kita membahas penjumlah tadi ya. Oke, nomor 1 jawabannya alpha. No social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh soal kedua. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, setelah koma, itu ada kata can, teman-teman. Can achieve ya, auxiliary verb. Nah, di sebelumnya itu sebenarnya ada kata benda yaitu greyhound. Tapi ini bukan subjek. Ada yang tahu kenapa greyhound ini kok bukan subjek walaupun dia kata benda, teman-teman? Ada yang tahu alasannya? Nggak ada? Oke, baik saya jelaskan. Karena sebelum predikat ada koma mungkin. That's right. Jadi subjek sama predikat itu sama-sama pentingnya, teman-teman. Koma di kalimat itu untuk menambahkan informasi, jadi informasi tambahan, informasi yang nggak penting. Nah, karena subjek sama predikat itu sama-sama pentingnya, nggak boleh dipisah dengan 1 koma. Nah, tapi kalau dipisah dengan 2 koma, boleh. Nanti di dalam 2 koma itu nyebutnya adalah apositif atau informasi tambahan. Kalau dihapus nggak apa-apa. Contoh nih teman-teman, saya akan menulis apositif ya, di kalimat yang ada apositif atau 2 koma. Contohnya adalah seperti ini. Sebentar saya panjangkan dulu. Ini dalam bahasa Indonesia dulu ya. Bapak Jokowi, for example, koma, Presiden RI saat ini, koma, misalnya sedang berkunjung
ke kampung Inggris, for example, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan apositif atau informasi tambahan. Jadi ini dihapus nggak apa-apa. Ya, jadi Bapak Jokowi, Presiden RI saat ini, jadi itu hanya informasi tambahan saja. Ini kalau dihapus nggak merubah makna. Jadi Bapak Jokowi sedang berkunjung ke kampung Inggris. Sama Bapak Jokowi yang di sini yang dimaksud adalah yang presiden tadi, teman-teman. Jadi presiden itu hanya untuk menjelaskan saja. Jadi subjek sama predikat kalau dipisah sama 1 koma nggak boleh, tapi kalau 2 koma malah boleh, teman-teman. Oke, dari penjelasan saya barusan, itu sudah kelihatan jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Yang D. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, ya, teman-teman. Karena satu-satunya yang ada komanya hanya yang delta. Nah, nanti diartikan, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, anjing tercepat, atau namanya adalah greyhound, bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Jadi kita di situ tadi, jadi tidak bisa ya subjek predikat bisa dengan 1 koma, teman-teman. Kemudian contoh ketiga, caranya sama, cari predikat, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, predikat, subjeknya kata benda, di situ ada kata race. Oke. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, yaitu that, teman-teman. Predikatnya adalah can move, ya berarti sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, seperti itu. Nah berarti di sini masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kita cari kata yang bisa menjelaskan kata benda, tapi tidak merubah kelas katanya. Maksudnya jangan dimasukkan preposisi, teman-teman. Karena kalau teman-teman masukkan preposisi di sini, subjeknya nanti berubah jadi keterangan, jadi kehilangan subjek nanti. Ya, jadi di sini carikan kata sifat. ABCD yang kata sifat saja, ada yang tahu jawabannya yang mana? Alpha. That's right, the answer is Alpha. alpha. Jawabannya yang alpha, ya teman-teman. Kalau yang bravo ada yang tahu salahnya kenapa? Atau kita nanti butuh apa, teman-teman? Nanti butuhnya conjunction. That's right, nanti kita butuh conjunction ya, karena ada subjek predikat lagi di pilihan bravo. Di soal sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat, jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie kita masukkan di titik-titik, nanti kita butuh apa? Subjek. Subjek dan Predikat. predikat lagi, that's right, karena itu conjunction. Kalau kita mau masukkan conjunction, sedangkan kalimatnya sudah lengkap, ya harus ditambahkan subjek predikat lagi, tambahkan SP lagi, ya. Kalau yang delta sama kayak yang bravo tadi, jadi kalau kita masukkan predikat dan subjek lagi, nanti kita butuh conjunction. Fix jawabannya yang alpha. A race is a wheel or bar that can move in only one direction. Jadi race itu adalah sebutan bagi roda atau apa ya, palang atau apa namanya, bar itu balok, batangan yang bisa bergerak hanya dalam satu arah saja. Nah, race itu kayak kunci pas mungkin nyebutnya ya teman-teman. Ngarahnya bendanya kayaknya ke kunci pas. Memang kalau dicek di Google, race teman-teman cari di gambar, pencarian gambar itu nanti keluarnya kunci pas yang buat buka obengnya ban mobil itu seperti itu. Kok obeng apa? Bautnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan buat teman-teman. Mister, berarti that itu bisa berperan sebagai conjunction sekaligus subjek ya di situ. Iya, that's right. Jadi kalau teman-teman menemukan which, who, sama that, yang artinya yang ya, dan setelahnya langsung diikuti predikat, berarti which, who, that itu dia menjabat sekaligus sama subjek. Jadi conjunction dan subjek. Nah itu uniknya conjunction which, who, that. Makanya ketika kita belajar conjunction yang selain fanboys, itu kan ada which, who, that, saya hitamin sendiri. Keunikannya salah satunya adalah di situ. Jadi dia bisa menjabat sekaligus jadi subjek. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sekarang ganti saya yang bertanya ya. Di sini ada soal nomor 4. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya seperti biasa 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman. Silahkan. Oke, ada jawaban alfa. Baik, ada jawaban alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Ada bravo juga. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is also known as. Jadi is AKA itu ya, teman-teman. AKA itu kepanjangannya also known as. Nah, di situ intinya ada predikat is also known. Subjeknya adalah state. Kita cari ke belakang lagi ada conjunction because. Subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Berarti sudah lengkap kalimatnya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Sentencing nggak ada masalah. Jadi kalau di sini mau kita masukkan subjek predikat harus ada conjunction. Jadi cari CSP. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan CSP, ya sudah cari kata sifat aja untuk melengkapi kata benda di subject state ini. Oke, yang alfa kata sifat kemungkinan alfa bisa. Yang bravo ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang delta sama ada conjunction atau preposition juga bisa. Nah kalau kita masukkan conjunction nanti kita butuh subjek predikat. Kalau kita masukkan preposition, kata benda state akan berubah menjadi keterangan. Jadi malah hilang subjeknya nanti. Ya berarti delta juga nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang alfa, teman-teman. The state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara Yoming atau negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan wanita-wanita pertama di bangsa tersebut, maksudnya di Amerika Serikat ya, untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nomor 4 jawabannya alfa ya. Nomor 5, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek teman-teman, antara alfa dan Charlie. Kita cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 2 yaitu began. Subjeknya adalah adult education. Di sebelumnya ada conjunction although ya, ada conjunction subjek predikat. Setelah koma, di situ ada predikat lagi yaitu has taken, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, kalau di sini kita masukkan subjek predikat harus ada conjunction, jadi cari CSP. Kalau nggak ada CSP berarti kita hanya diminta untuk melengkapi subjeknya. Cari kata sifat, teman-teman. Yang alfa, dia kata sifat, kemungkinan alfa bisa. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction, ada subjek, tapi nggak ada predikatnya, nggak bisa. Charlie juga sama, ada conjunction, nggak ada subjek, yaitu kata sifat. Nah, batnya di sini conjunction, nanti kita punya dua conjunction, dua subjek, dua predikat. Kita kehilangan satu subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Berarti jawabannya yang alpha, ya teman-teman. Although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat bermula pada zaman-zaman penjajahan, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak 1920-an. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat.
Baik, ada jawaban delta, ada juga bravo ya, teman-teman. Baik antara bravo dan delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has been, subjeknya adalah chief material. Kemudian ada conjunction but, subjeknya metal stone, predikatnya adalah have also been used. Subjek predikat, conjunction subjek predikat, sudah lengkap sentencing. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Bravo ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Charlie ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, itu kata sifat ya, teman-teman, melengkapi kata material. Jadi nanti, historically, the chief material for making furniture has been wood, but metal and stone have also been used. Kalau diartikan, dalam sejarah, bahan pokok dalam pembuatan furnitur adalah kayu. Namun, logam dan besi, logam dan batuan itu pernah juga digunakan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Number 7. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha. Kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari dari depan ke belakang, di situ ada predikat dates, subjeknya adalah map, ya teman-teman. Nah, berarti subjek predikat sudah lengkap. Kita cek ABCD yang bisa melengkapi subjeknya. Atau kalau ada subjek predikat, kita cari CSP, ya. Yang alpha di situ ada known to be the oldest. Ada verb 3 yang agak panjang, tempatnya di depan tanpa koma, nanti jadi penanda inversi. Nah, ini nggak diinversi, teman-teman. Nggak ada koma juga, alpha nggak bisa. Yang bravo ada subjek predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang Charlie sama kayak yang alpha ya, teman-teman. Hanya bedanya kalau yang alpha pakai to be, boleh. Yang Charlie pakai us, itu juga boleh, teman-teman. Nggak salah. Oke, intinya kita nggak butuh verb 3 yang panjang seperti ini, tempatnya di depan nanti jadi penanda inversi dia. Oke, dan ini bukan inversi. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada determiner the, kemudian diikuti dua kata sifat yang deskriptif tadi, yang jenis kedua, yaitu umur sama participle. Seperti jadi, the oldest known map dates back about 3000 before Christ. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui bermula atau berasal dari sekitar 3000 sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 8. Dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada are called, right? Subjeknya adalah depressions. Oke, berarti sudah lengkap subjek predikat. Kita cari A, B, C, D yang bisa mengisi subjek, atau mungkin kalau ada CSP, ya CSP boleh, teman-teman. Yang alpha di situ ada predikat are, nggak ada conjunction, nggak bisa. Bravo, kalau ada titik-titik di depan, kemudian di pilihan ada diawali dengan predikat, jangan dipilih karena predikat di soal structure TOEFL tidak boleh muncul di paling depan, teman-teman. Karena tidak ada soal TOEFL yang berakhiran dengan tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Jadi yang bravo sudah pasti salah ya. Selain predikat, fanboys juga sama. Jadi kalau di soal structure TOEFL itu karena dia hanya satu kalimat saja, tidak mungkin fanboys muncul di awal kalimat. Seperti itu. Oke, berarti bravo bukan. Yang Charlie di situ ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta,
teman-teman. Itu kata sifat ya. Jadi deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Baik, kita cek bersama teman-teman. Dicari predikatnya dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu rejected. Kemudian subjeknya setelah 2 koma ya, yaitu futurism. Kemudian di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, itu setelah titik-titik ada kata benda yaitu movement. Nah, itu sebelumnya ada kata sifat 20th century, early 20th century. Nah, sebelumnya nanti juga harus ada kata sifat juga untuk menjelaskan kata benda di apositif ini. Jadi apositif itu kata bendanya ditambahi adjektif nggak apa-apa. Oke, cari A, B, C, D yang adjektif. Kalau yang alfa ada kata an, itu adjektif, kemungkinan alfa bisa. Kalau yang bravo ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Nah, kita tahan dulu ya, teman-teman. Berarti antara alfa dan Charlie. Kalau yang delta sudah nggak mungkin, karena ada predikat tapi nggak ada conjunction subjek. Berarti delta nggak bisa. Nah, berarti antara alfa sama Charlie. Nah, teman-teman boleh diartikan, boleh juga dengan cara yang seperti ini. Jadi ini nanti sebenarnya akan kita bahas hari ke-10, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya. Yang saya bilang tadi, that sama which sama who yang artinya yang. Ya, teman-teman. Biasanya sebelumnya ada kata benda seperti ini. Jadi kata benda kalau diikuti that, which sama who itu umumnya artinya adalah yang. Nah, that yang artinya yang itu setelahnya nggak boleh lengkap. Jadi entah subjeknya, entah objeknya, atau kata benda sebelum predikat atau setelah predikat, itu salah satu harus ada yang hilang, teman-teman. Nggak boleh lengkap. Ya, boleh dibilang subjek, objeknya nggak boleh lengkap. Jadi entah subjek, entah objeknya, salah satu harus ada yang hilang. Oke. Nah, di situ yang Charlie, itu setelahnya that, itu ada subjek it, setelahnya predikat was ada objeknya, yaitu an early 20th century movement. Kata bendanya di movementnya. Nah, nggak boleh teman-teman. Kenapa kok nggak boleh? Kalau diartikan nanti nggak enak. Jadi kalau diartikan yang Charlie ya dimasukkan di sini, futurism yang dia merupakan sebuah gerakan seni di awal abad ke-20-an, menolak semua tradisi. Nah, bandingkan seperti ini ketika it-nya hilang. Futurism yang merupakan sebuah gerakan seni di abad ke-20, menolak semua tradisi dan seterusnya itu, teman-teman. Nah, lebih enak ketika it-nya dihapus. Ya, dan secara teori memang kalau that, which sama who yang artinya yang ya, teman-teman, itu subjek sama objek salah satu harus ada yang hilang, nggak boleh lengkap seperti ini. Berarti Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang alpha. Oke, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk nomor 9. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 10. Untuk penjelasan yang penggunaan that tadi, nanti kita bahas lagi di hari ke-10 ya, teman-teman. Don't worry, kita lanjut ke nomor 10. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Oke, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat magnified, artinya memperbesar ya. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, di titik-titik di situ di sebelumnya subjek bisa kita masukkan kata sifat, atau kalau ada subjek predikat cari yang CSP, teman-teman. Yang alpha, di situ ada conjunction that, tapi tidak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Yang bravo itu ada kata sifat the, kemungkinan bisa ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta di situ ada conjunction, nggak ada subjek predikat, nggak bisa. Fix jawabannya berarti yang bravo. Nanti kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 30 kali ukuran aslinya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 12, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES yaitu rests. Subjeknya adalah authority ya. Jadi executive and administrative authority itu adalah subjeknya, authority-nya, kata bendanya. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek lagi yaitu who, teman-teman. Predikatnya adalah is elected. Nah, berarti sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti di titik-titik di situ kalau mau kita masukkan subjek predikat lagi ya cari conjunction subjek predikat, atau kalau nggak ada CSP, cari kata sifat saja untuk menjelaskan kata benda authority. Kalau kita masukkan yang alpha ada predikat lagi, nanti double ya, kita butuh conjunction, nggak bisa alpha. Bravo ada conjunction, nggak ada subjek predikat, nggak bisa. Yang Charlie kata sifat, kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Yang delta subjek predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, otoritas eksekutif dan administratif di Amerika Serikat, di pemerintahan Amerika Serikat, berada pada seorang presiden yang terpilih untuk menjabat selama 4 tahun masa jabatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 13. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan teman-teman jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie, Bravo, Charlie, Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat at, verb 1, subjeknya adalah angles, artinya sudut ya. Jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, kalau kita masukkan subjek predikat lagi di titik-titik, harus ada conjunction, ya. Atau kalau nggak ada CSP, ya sudah cari kata sifat untuk menjelaskan kata benda angles-nya. Oke. Yang alpha di situ ada conjunction if, tapi nggak ada subjek predikat lagi, alpha nggak bisa. Yang bravo ada kata sifat the tree, ya. Jadi the itu adalah determiner yang di dalam kotak oranye, tree itu adalah determiner yang tidak di dalam kotak oranye, yang putih ya, numeral yang menunjukkan jumlah, teman-teman. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie ada three of. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Penjumlah, atau saya tulis aja ya, penjumlah, numeral yang penjumlah, contohnya 1, 2, 3, beberapa, banyak, itu bisa ditambahkan of. Saya tulis dulu, numeral itu sebenarnya bisa ditambahkan of. Nah, tapi nanti setelahnya of, ini nggak boleh langsung kata benda seperti ini, nggak bisa, teman-teman. Jadi harus ada determiner dulu sebelum kata bendanya.
Oke, atau untuk mengingat-ingat dari dulu kalau saya belajar ini, teman-teman, karena memang sering sekali member-member terkecoh dengan ini. Jadi untuk mengingatnya, misal nih kita pakai most. Most itu bisa kita bilang most people. Sorry, most people. Where is my delete button? Oh ya, most people itu artinya hampir semua orang. Nah, kita juga bisa pakai most of, tapi kita nggak bisa bilang most of people. Nah, kita bilangnya adalah most of the. Jadi, most of the people, atau most of those people, atau most of my people, misalnya orang-orangku atau karyawan-karyawanku. Intinya setelah most of harus ada determiner dulu. Yang dari kotak oranye itu ya, teman-teman. Jadi, kalau kita pilih yang Charlie, nanti setelahnya nggak boleh kata benda Engels langsung, teman-teman. Di situ kehilangan determinernya. Oke, jadi itu adalah aturan penggunaan numeral yang mau ditambah of. Sebenarnya nggak apa-apa, artinya sama ya. The three sama the three of the itu bisa, three of the itu bisa. Some misalnya, some angle sama some of the angles bisa. Artinya sama, tapi harus ada the-nya atau teman-temannya the. Seperti itu. Berarti Charlie nggak bisa ya, karena nggak ada the dan teman-temannya the. Kalau yang delta ada subjek predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Berarti fix jawabannya yang Bravo. Okay, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat. Seperti itu jika ditambahkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor 14 ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan dikirim jawabannya di chat ya, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alfa. Baik, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat is, subjeknya di sebelum 2 koma itu ya, yaitu red clover. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, berarti kalimatnya sudah lengkap. Nah, berarti di titik-titik kalau kita masukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction ya, teman-teman. Atau kalau nggak ada CSP ya sudah cari kata sifat saja untuk melengkapi subjeknya. Yang alfa kata sifat kemungkinan alfa bisa, yang bravo ada predikat nggak ada conjunction subjek nggak bisa. Yang Charlie ada subjek predikat nggak ada conjunction nggak bisa. Yang delta ada conjunction nggak ada subjek predikat nggak bisa. Berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan the red clover itu adalah semanggi merah yang tinggi kandungan proteinnya, merupakan sejenis kacang polong atau jerami kacang polong yang sangat penting dan tanaman padang rumput dari Amerika Serikat bagian timur yang sangat penting seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 15 terakhir, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Alright, antara Bravo dan Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang dulu, cari predikat. Di situ ada verb SCS yaitu helps. Subjeknya adalah, nah hati-hati teman-teman. Wooden buildings di sini bukan subjek, ya, walaupun dia kata benda. Kenapa? Karena di situ ada S-nya. Jadi kalau kata kerjanya sudah ada S, subjeknya nggak boleh jamak. Oke, berarti wooden buildings di sini bukan subjek tapi objeknya sesuatu di sini, teman-teman.
Oke. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada kata kerja yaitu dari kata paint. Nah, kata kerja itu bisa jadi subjek, syaratnya harus dirubah jadi gerund. Oke, teman-teman. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang dibuat menjadi kata benda, yaitu verb ing. Oke, teman-teman. Jadi kita cari A, B, C, D yang verb ing. Yang alpha verb ing kemungkinan bisa, Bravo nggak bisa karena painted wooden buildings itu nanti kalau paintednya kita anggap verb 2, predikatnya di depan nggak bisa, ada double predikat juga. Kalau kita anggap verb 3, berarti dia jadi kata sifat menjelaskan kata buildings. Subjeknya nanti jadi buildings, pakai S, jamak. Nggak bisa teman-teman. Kalau predikatnya health pakai S, subjeknya juga pakai S nggak bisa. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, the paint itu kata benda. Paint itu artinya cat, teman-teman. Kalau dia paint aja ya. Nah, nanti subjeknya jadi gini, kata benda itu nggak boleh punya objek. Oke, yang boleh punya objek itu cuma 2. Kalau nggak kata kerja atau verb, ya preposisi atau ya preposisi harus diikuti kata benda atau kata ganti buat dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, kata benda nggak boleh punya objek. Nanti double jadi kata bendanya di depan. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Yang delta itu ada preposisi by, itu nanti kata bendanya berubah menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Oke, nanti kalimatnya kehilangan subjek. Berarti fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Painting wooden buildings helps to protect them from damage due to weather. Kalau diartikan, mengecat bangunan-bangunan berkayu membantu untuk melindungi bangunan-bangunan berkayu itu dari kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca. Seperti itu. Nah, itu tadi jawabannya yang alfa ya. Nah, itu tadi adalah materi mengenai adjektif, teman-teman, atau kata sifat ya. Jadi kalau teman-teman di soal sudah mengecek sentencing nggak ada masalah, di jawaban juga nggak ada pilihan yang bisa melengkapi sentencing lagi, berarti fix itu adalah di phrasing. Dan phrasing yang pertama teman-teman cek setelah titik-titik ada kata benda nggak? Kalau ada kata benda berarti itu di situ kita butuhnya kata sifat. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin sebelum saya tutup ada yang mungkin ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Mister, tadi aku kurang ini paham tentang apa penjelasan nomor 15. Mister. Yang belum paham di mananya, brother? Jadi penjelasan apa namanya alasan untuk memilih A, kemudian untuk tidak memilih B dan C. Oke, berarti delta udah jelas nggak mungkin ya? Udah tahu ya kenapa delta salah ya? Berarti antara alpha, bravo, sama Charlie itu. Misalkan kenapa kok jawabannya yang alpha bukan bravo sama Charlie? Oke, tadi kan kita cari di pilihan ganda, di situ sudah ada predikat yaitu helps ya kan? Kemudian memang benar wooden buildings ini adalah kata benda, teman-teman, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Kalau kata kerjanya pakai verb SES di present, subjeknya nggak boleh pakai SES. Jadi sama-sama pakai S nggak bisa, teman-teman. Berarti wooden buildings di sini ini bukan subjek, tapi dia objeknya sesuatu. Karena kata benda itu fungsinya kalau nggak jadi subjek, ya objek. Dan yang punya objek itu cuma 2, teman-teman. Kalau nggak kata kerja, ya preposisi. Saya tulis dulu. Kalau nggak kata kerja ya preposisi. Tapi nggak mungkin di sini kita masukkan preposisi. Kenapa? Karena nanti kata bendanya ini nanti akan berubah menjadi keterangan. Kalau kita masukkan keterangan di sini, subjeknya nanti hilang, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini kita masukkan verb, tapi yang berubah menjadi kata benda, teman-teman. Jadi verb itu bisa berubah menjadi kata benda. Caranya merubah verb menjadi kata benda harus digerenkan atau harus dirubah menjadi verb ing. Oke. Contoh nih, misalnya saya dalam bahasa Indonesia punya kalimat seperti ini, teman-teman. Sebentar ya, saya gedein. Bermain, atau jangan bermain, menonton aja. Menonton film membantu kita menambah kosakata. Misalnya ya, dalam bahasa Inggris misalkan. Kosakata bahasa Inggris misalnya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini gimana? Menonton film membantu kita menambah kosakata dalam bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggrisnya? Watching film helps us to add Watching films. Oke. Boleh film, boleh films ya teman-teman. Helps
As. To add. To add. Okay. Vocabulary. Oke. Our Vocabulary. English. Boleh pakai English. English vocabulary. Sorry. Vocabulary. L-nya 1 ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, di situ pakainya watching films atau watching a film juga boleh, teman-teman. Nah, intinya kalau menonton film, itu bendanya bukan filmnya, tapi kegiatannya itu yang kita bendakan, teman-teman. Jadi yang membantu kita menambah kosakata itu bukan filmnya, tapi menonton film itu. Jadi menonton film membantu kita menambah kosakata. Nah, sebenarnya menonton itu kata kerja, tapi karena di situ kata kerjanya jadi subjek, maka harus kita rubah jadi kata benda dulu. Cara merubah kata kerja menjadi kata benda harus di verb ing-kan. Nah, A, B, C, D di situ yang verb ing adalah yang alfa. Seperti itu, jadi jawabannya alfa. Kalau yang bravo, kemungkinan dia verb 2, kemungkinan verb 3. Kalau painted ini verb 2, nanti predikatnya double. Dan predikat tidak boleh muncul di paling depan. Kalau dia verb 3, berarti dia kata sifat, menjelaskan kata benda buildings, teman-teman. Berarti subjeknya di buildings-nya, bendanya ya. Nah, buildings itu jamak. Kalau jamak tidak boleh pakai verb SES. Seperti itu. Nah, tapi kalau menonton film, yang membantu kita itu menontonnya, bukan filmnya, teman-teman. Dan menonton itu nggak bisa dihitung. Kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, selalu dianggap tunggal. Seperti itu. Jadi yang membantu, yang helps di sini subjeknya bukan filmsnya. Teman-teman jangan terjebak dengan filmsnya. Oke, yang membantu kita adalah watching-nya, watching filmsnya. Dan watching films atau menonton film itu nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang sebuah menonton film, 2 buah menonton film, itu nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, itu kita anggap tunggal. Jadi ini kalau kita ganti, kata gantinya adalah it. Jadinya it helps us. Ya, memang kalau it pakainya verb SES. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya, brother? Gimana? Dapat nggak? Bisa, Mister. Oke, dapat ya. Jadi kata kerja itu sebenarnya bisa menjadi subjek, syaratnya harus dirubah menjadi kata benda dulu. Caranya merubah kata kerja menjadi kata benda itu adalah di verb ing-kan, dan dia berdiri sendiri. Ya, atau saya mau ngecek nih, teman-teman. Misalnya nih, ada lagi misalnya mengunjungi nenek adalah kegiatanku di akhir pekan, misalnya. Di akhir pekan. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Mengunjungi itu visit, teman-teman. Visiting. Oke, good. Visiting Grandmother. Visiting my grandmother. My grandmother is my activity at the weekend. Kalau weekend pakainya on, teman-teman. On? on weekend. On weekends. Oke, jadi visiting my grandma is my activity on weekends. Seperti itu. Jadi pakainya visiting, nggak boleh kita pakai visit aja atau to visit, nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi pakainya yang verb ing. Karena verb ing itu fungsinya di kalimat, kalau dia berdiri sendiri tanpa auxiliary ada 2. Dia bisa menjadi kata benda, namanya gerund. Dia bisa menjadi kata sifat, namanya participle. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup, teman-teman. Silakan. Dan saya sarankan nanti latihan ya, biar teori-teori pecahan-pecahan seperti ini nanti biar teman-teman juga dapat maksud saya ketika praktek langsung. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada saya tutup, teman-teman. Oke, enough ya. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Okay, have a nice day, guys. See you next time.